أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izin Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita niatkan bahwa duduk kita menuntut ilmu tak sekedar menuntut ilmu, tapi sekaligus kita niat i'tikaf karena kita di rumah Allah. Sebagian ulama mengatakan duduk sebentarnya kita, mudahnya saja, mudah tuh tidak lama ya, sebentar saja di rumah Allah. Ketika kita niatkan i'tikaf maka berpahala i'tikaf. Mari kita niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina li'atikafa fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, kami niat i'tikaf di rumahmu ini ya Allah selama kami berada di dalamnya lillahi ta'ala. Kemudian selain itu kita minta kepada Allah agar ilmu yang Allah titipkan dan Allah berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Objek materi kita tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga dengan ini kita termotivasi untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta sama Allah supaya bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan maqbula amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sebagaimana biasa, majelis ilmu, majelis keberkahan.
Ketika seorang hamba meminta surga dan dijauhkan dari neraka, Allah akan berikan hajatnya itu, maka kita minta kepada Allah juga surganya dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika ya Allah min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk ya, meneruskan bab majaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis samari. Bab tentang obrolan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ya, ini obrolan dengan istri beliau, bukan obrolan ngalur ngidul begadang, bukan. Ya. Tapi ini obrolan sebagai bentuk membangun kehangatan dalam rumah tangga, obrolan untuk membangun sakinah mawadah warahmah dalam rumah tangga, obrolan di malam hari yang kadang ini juga memberikan stimulus harmonis dalam rumah tangga. Bismillah. Kalau kemarin hadis terakhir kita hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, satu malam ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan istri beliau. Ya. Kemudian istri beliau berkata, ya Rasulullah, barusan yang kau ceritakan itu cerita khurafat ya Rasulullah. Cerita tentang khurafat, sebagian yang mungkin tidak logis, tidak masuk di akal begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada istrinya, atadruna ma khurafah? Emang apa yang kamu ketahui tentang khurafat? Tadi kan bilang katanya saya cerita khurafat. Emang khurafat itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inna khurafata kana rajulan min uzrah. Khurafat itu nama orang, tahu nggak kamu? Itu nama orang yang berasal dari uzrah. Ceritanya ini orang dulu diculik sama golongan jin. Jadi ada ternyata kisah ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang namanya khurafah ini diambil sama jin untuk beberapa waktu, setelah beberapa waktu dibalikin lagi ke dunianya manusia. Kemudian orang yang bernama khurafah ini menceritakan pengalaman experience-nya dia selama berada di alam jin. Tentu saja dunia yang berbeda dengan kita. Karena nggak masuk logika, disitulah disebut cerita yang kayak modelan begitu, namanya cerita khurafah. Jadi begitu asal usul khurafah. Tapi penekanan kita bukan di situ. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun keakraban di malam hari dengan berbincang dengan istri beliau. Nah ini hal-hal yang kayak begini. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mathalul a'la, contoh terbaik kita dalam segala hal. Karena 24 jamnya Rasul adalah contoh. Termasuk membangun kehangatan dalam hubungan suami dan istri. Nah, jadi kita nggak bisa cuek-cuekan ya, mendengarkan apa yang dikeluhkan sama istri, bincang-bincang santai, ternyata itu membangun keeratan antara suami dan istri. Ada satu hadis lagi, panjang hadisnya, namanya hadis Ummi Zara. Jadi ini cerita tentang Ummu Zara. Siapa itu Ummu Zara? Nah, ini dia. Hadisnya panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Urwah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Ummul Mukminin Aisyah, qalat jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Jadi Ummul Mukminin Aisyah lagi cerita-cerita sama Rasul. Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, ada 11 orang wanita lagi ngerumpi. Kata Ummul Mukminin Aisyah,
Terus kemudian mereka menceritakan tentang tabiat suaminya masing-masing. Di situ mereka bersepakat, pokoknya jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Semua harus cerita tentang bagaimana keadaan rumah tangga bersama suaminya. Ini rumpian ibu-ibu nih ceritanya. Itu Ummul Mukminin Aisyah cerita sama Rasul di malam hari itu. Rasul dengan seksama mendengar, ngasih perhatian, ngasih atensi sama cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan nanti Ummul Mukminin Aisyah akan menceritakan 11-11-nya. Perempuan pertama cerita, kedua sampai yang ke-11. Dan Rasul mendengarkan dengan seksama. Ini ilmu simaah, ilmu kita mendengar cerita dari pasangan. Kita lihat. Ummul Mukminin Aisyah cerita, kata perempuan yang pertama, suami saya ini bagaikan unta kurus, begitulah kurang lebih ya terjemahannya. Zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqalu. Suami saya nih ibarat ontak-ontak kurus di atas gunung yang berbatu. Jadi keadaannya tidak enak begitu. Gunung yang susah didaki. Nggak ada dagingnya tuh ontak, pokoknya nggak enak. Nggak juga ada yang mau beli. Nah, itu ibarat suami saya kayak begitu, kata satu perempuan. Jadi ini gambaran ya, bahwa dia punya suami itu nggak ada perhatian, nggak ada kebaikan, nggak ada kasih sayang. Nah, ini kata perempuan yang pertama lagi cerita. Terus Ummul Mukminin Aisyah melanjutkan ceritanya. Ada perempuan yang kedua, wahai suamiku. Melanjutin ceritanya nih. Zauji la abusu khabarah. Inni akhafu alla azarah. In azkurhu azkur ujrahu wa bujarahu. Kata perempuan kedua, saya nggak usah cerita deh tentang suami saya. Kata perempuan kedua nih, saya takutnya kalau udah cerita bablas nggak mau berhenti. Kenapa? Aibnya banyak. Jadi kalau saya cerita bisa-bisa nggak habis nih cerita nih, saking banyaknya aib suami saya. In azkurhu azkuru ujarahu wa bujarahu. Ya. Saya takut ya terlalu banyak nanti yang saya ceritain jadi nggak habis-habis. Ini kata perempuan kedua. Terus ya Rasulullah, perempuan ketiga ngomong tentang suaminya, kata Aisyah. Zauji al-ashannak in antiq utallak wa in askut u'allak. Kalau suami saya, kata perempuan ketiga, orangnya tinggi sekali, jangkung bahasa kita itu ya. Tapi nggak bisa dibantah. Kalau saya bantah, saya diceraiin tuh sama suami saya, kata perempuan ketiga nih. Tapi kalau saya diem aja, saya nggak diapa-apain, saya diabaikan, saya nggak dipedulikan, kata perempuan ketiga. Qalatir rabi'ah, kata perempuan yang keempat curhat. Zauji kalili tihamah la harrun wala qurrun wala makhafatan wala sa'amah. Nah, ini kata orang yang keempat, wanita keempat. Beda lagi kalau suami saya itu kayak suasana di daerah Tihamah, kayak malam hari di daerah Tihamah. Jadi daerah Tihamah itu ada di antara Laut Merah, kemudian di kaki Gunung Hijaz di daerah Yaman. Tempatnya hudu, tenang. Nah, dia mengibaratkan suami saya itu tenang, kayak malam hari di daerah Tihamah. Suami saya itu ibaratnya nggak panas, nggak dingin, gitu. Sedang, proporsional. La makhafah wala sa'amah, nggak ada tuh menakutkannya suami saya, dan nggak ada bosannya saya bersama suami saya. Nah, ini gambaran ya. Berarti cewek yang keempat cerita bahwa suaminya itu memberikan kenyamanan,
ketentraman, harmonis hubungannya gitu ya. Ini nggak tahu nih kalau istri kita yang cerita, kita cerita yang mana ini? Kira-kira ya. Kira-kira. Mudah-mudahan yang keempat. Qalatil khamisah. Ummul Mukminin masih asik ngobrol. Ada yang kelima ya Rasulullah. Yang kelima cerita. Suami saya itu indah khala fahid. Kalau lagi di dalam rumah bijaksananya sebagaimana seekor harimau, berwibawa gitu. Kalau dia keluar wa in kharaja asida. Kalau keluar berani itu kayak asad, kayak singa. Itu suami saya. Wala yas'alu amma ahid. Kalau dia nggak nemuin barang-barangnya, nggak pernah dia nanya-nanya saya. Pokoknya semua diserahin sama saya. Nah, ini juga gambarannya keluarga yang harmonis. Ini cerita wanita yang keberapa? Kelima. Terus yang keenam nyambung. Kalau suami saya itu akalaf, tukang makan. Suami saya makan mulu, kerjaannya makan. Wa in syariba istaffa. Kalau minum tuh nggak ada berhentinya. Ya, apa tuh kalau bahasa Jawa? Gogok berarti. Jadi la nihayah, minum, wah gelagak begitu. Suami saya kayak begitu. Wa ini taja'a iltafa. Kalau tidur saya ditinggalin, dia tidurnya sendirian aja udah ngebelakangin saya. Wala yulijul kaffa liya'lamal bas. Bahkan nggak pernah nyentuh-nyentuh saya tuh suami saya. Udahlah, nafsi-nafsi aja. Itu curhatan perempuan yang keenam. Cerita lagi, Rasul masih ngedengerin, masih nyimak gitu ya, sambil mesem-mesem ngedenger ceritanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya nggak kebayang kalau kita yang diceritain itu sama istri kita, udah mah cerita mulu, orang udah ngantuk juga, udah kayak mungkin begitu, mungkin. Tapi Rasul enggak, didengerin sama Rasul. Ada orang yang ketujuh ya Rasul. Baru 7, ada 11 nih ceritanya nih. Suami saya, zauji, ayayaun, taubaqaun. Ya. Kalau suami saya nih, aduh, bebel banget. Ya. Lalai. Kullu da'in lahuda. Kalau cerita semua aib, kayaknya ada sama suami saya. Ini kata perempuan ketujuh nih. Sajaki aufal laki. Udah mana suka mukulin, bikin kita terluka. Au jama'a kullan laki. Kalau itu jadi suami kalian, boleh jadi kalian dapat keduanya. Kalian akan dipukulin sama dia, kalian akan dilukai sama suami saya ini. Itu cerita perempuan yang ketujuh. Ummul Mukminin cerita lagi, qalatis tsaminah, yang ke-8 nih ya Rasulullah. Zauji masu arnab. Suami saya nih lembut sekali orangnya. Sebagaimana sentuhan kulit atau bulu kelinci, itu halus gitu. Suami saya itu halus orangnya. Rihun zarnab. Udah gitu hari-harinya wangi. Bener. Ini kata perempuan yang ke-8. Yang ke-9 nih ya Rasul. Beneran satu-satu tuh diceritain sama Ummul Mukminin Aisyah. Rasul dengerin tuh sama Rasul. Tuh Masya Allah Rasulullah. Qalatit tasi'ah. Suami saya, kata yang ke-9 nih, Rafi'ul imad, tawilun najad, azimur ramad, qaribul baiti minan nad. Nih, bau-bau syair. Ya, suami saya nih punya rumah tinggi, artinya rumahnya mewah lah gitu. Badannya tinggi, kenapa? Karena sarung pedangnya panjang, nggak mungkin dimiliki sama orang yang pendek. Azimur ramad, banyak debu di dapur. Jadi di dapur tuh ya selalu nyala, artinya nih orang ya suka nyuruh ya asisten rumah tangga untuk masak gitu. Karena rumah kami dekat dari tempat ngumpul-ngumpul ya.
Qaribul baiti minan nad. Dulu ada namanya Darun Nadwah, tempatnya berkumpul. Ya, itu yang ke-9. Yang ke-10 cerita Zauji Malik. Wah, kalau suami saya ya Malik, raja, orang mampu lah begitu. Wa ma Malik, apa yang dia miliki? Bayangkan, Malikun khairun min zalik, lebih dari yang dibayangkan kepemilikannya itu. Dia punya ibilun kasiratul mubarak, punya ibil, punya ontak banyak betul. Qalilatul masarih, tapi nggak punya tempat yang banyak. Ya. Itu dikandang-kandangin. Gitu. Tandanya apa? Ini nggak digembalain. Maka kalau dikandangin, itu tujuannya buat dinikmati, disembelih. Suami saya tuh punya banyak ibil, punya banyak ontak, ya, untuk dikonsumsi. Itu ontak, iza sami'na sautal mizhar, ayqanna annahunna hawalik. Ya. Kalau udah ngedenger ada suara nyanyian-nyanyian, itu ontak tandanya ajalnya dekat. Artinya kalau dia lagi pesta, pasti ada yang disembelih. Itu kata istri yang nomor 10 nih, perempuan nomor 10. Tibalah cerita perempuan yang ke-11 dan Rasulullah masih nyimak. Kalau kita udah suara ngedengkur kedengeran itu udah kayak 11 diceritain satu. Enggak, Rasul enggak. Didengerin istrinya itu, Masya Allah. Qalatil hadiyata asyrah, yang ke-11 ya Rasulullah. Suami saya namanya Abu Zara. Siapa itu Abu Zara? Abu Zara adalah Anas min hulliyi uzunayya. Dia adalah orang yang menghiasi kedua telinga saya. Artinya udah ngasih saya anting-anting gitu. Ya. Abu Zara adalah orang mala'a min syahmin adudi, orang yang bikin saya gemuk. Jadi saya dikasih makan, dimanjakan, ya, nggak disuruh kegiatan ini, kegiatan diratukanlah di rumah sama Abu Zara. Ini kata perempuan yang ke-11, namanya Ummu Zara. Wabajjahani fabajahat ilayya nafsi. Jadi Abu Zara itu membahagiakan saya tuh sepenuh hati, sehingga saya bahagia sekali, sebahagia-bahagianya orang ya saya. Wajadani fi ahli Hunaimatin. Dulu saya ada di keluarga yang nggak punya banyak kambing. Hunaimah itu ghanimah saghirah. Ya, Hunaimah ismu tasghir. Kambingnya kecil-kecil, sedikit, nggak banyak. Dulu keluarga saya segitu, begitu. Ya. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqin. Kemudian saya dilamar, dinikahin. Sekarang saya berada di keluarga yang kudanya bererot, kudanya banyak, artinya kaya, punya kebun di mana-mana. Fa indahu aqulu fala uqabbah. Saya kalau ngomong semua akan dengerin karena tahu kedudukan saya sebagai istrinya Abu Zara. Fala uqabbah, nggak ada yang nyangkal, nggak ada yang bantah. Saking tingginya kedudukan Ummu Zara itu. Wa arkudu fa atasabbahu wa ashrabu fa ataqammah. Saya mau tidur, saya mau minum, mau ngapain terserah, apa aja dah. Ummu Abi Zara, tahu nggak ibunya? Ummu Abi Zara. Siapa itu? Orang yang hartanya berlimpah. Ukumuha radahun, artinya emang dari keluarga ningrat, ibunya aja kaya, duitnya banyak, kantongnya banyak. Wa baituha fasahun, rumahnya luas, gede dan mewah. Ibnu Abi Zara, fama ibnu Abi Zara, tahu nggak anaknya Abu Zara? Bagaimana anaknya Abu Zara? Madja'uhu kamasallin, tempat tidurnya itu indah. Mastata'a min jasadih, lewat, maaf. Wa tushbi'uhu dhira'ul jafrah. Anaknya Abu Zara itu bayangin,
Dia kalau makan dalam keadaan kenyang. Karena kalau tidur dalam keadaan kenyang. Habis makan kaki anak kambing, ya kalau kita betul batibul, ya. Kambing yang masih 3 bulan 5 bulan, nah itu buat anaknya itu. Jadi kebayang kayaknya. Bagaimana dengan anak perempuannya? Oh, anak perempuannya taat sama ayah sama ibunya, pakaiannya itu banyak sekali mewah-mewah. Wa ghaizu jaratiha, sampai tetangganya pada ngiri. Jadi keadaannya sama Abu Zarra ini seneng lah begitu. Di puncak kenikmatan, di puncak kebahagiaan. Tapi kata Ummu Zarra, satu waktu suami saya ketemu sama perempuan lain. Perempuannya punya 2 anak. Janda nih ceritanya, cakep. Akhirnya saya diceraiin. Abu Zarra nikah sama perempuan itu. Jadi ditinggalin tuh. Habis gitu saya dinikahin lagi sama orang lain. Orang yang nikahin saya nggak kalah keren. Dia adalah seorang penunggang kuda, secara materi juga baik begitu. Singkat cerita begitu ya. Seorang pejuang, ya, jagoan karena kemana-mana bawa tombak. Namanya wa akhadha khatiyan. Jadi ada tombak dari khati, nama daerah. Dia memberikan saya banyak sekali materi, tapi saya nggak bisa ngelupain Abu Zarra. Saya nggak bisa ngelupain Abu Zarra. Apa yang diberikan sama suami baru saya itu, kalau bahasa kita ya, nggak ada seujung kuku yang diberikan sama Abu Zarra. Terus Rasulullah tiba-tiba nimpalin, kalau begitu saya Abu Zarra-nya, engkau ya Aisyah Ummu Zarra-nya, kata Rasulullah. Itu pembahasan Rasulullah di sarir, di tempat tidur, malam-malam sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sabarnya Rasulullah ngedengerin cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kan ada tuh beberapa keterangan dari para peneliti ya, yang katanya kalau perempuan bicara itu 20.000 kata per hari minimal. Itu kalau kita nggak pinter-pinter mensiasati, akan bertolak belakang dengan pria yang jauh lebih sedikit ungkapan kata-kata dalam keseharian. Kalau kita ini kebanyakan straight to the point, langsung aja langsung, itu karakteristik laki-laki. Tapi dalam membina rumah tangga, Rasulullah mencontohkan bahwa laki-laki perlu bersabar, mengalahkan ego dan bawaannya dia, untuk bisa mengimbangi bagaimana seorang istri. Hakadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini diceritakan begitulah seorang suami memperlakukan istrinya, dengan sabar mendengar cerita, dengan sabar kemudian mendengarkan kisah-kisah. 11 perempuan diceritain satu-satu detail, dan Rasulullah menyimak dengan seksama itu. Wah, masya Allah. Nah, kita yang memang sudah bisa menerapkan itu ya pasti baik adanya. Ternyata contohnya juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karakteristik laki-laki itu tadi straight to the point. Kadang-kadang suka nggak bisa ngimbangin perempuan. Nah dari sini kita belajar perlu latihan untuk bisa seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyimak sekali dengan seksama. Udah malam. Jadi ini bab obrolan Rasulullah di malam hari dengan sang istri. Wah, ini bukan obrolan ngalor ngidul tengah malam begadang, enggak, bukan. Ya, ini obrolan sama istri untuk membangun chemistry. Ini obrolan suami istri untuk membangun kehangatan dalam rumah tangga, gitu ya. Insya Allah. Wah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebayang ya, Rasulullah sama anak-anak udah kita ceritakan kemarin gimana itu ya. Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya kayak gimana. Rasulullah tuh yang gemar berbagi udah kita bahas. Rasulullah bercandaannya seperti apa, kebayang sosok Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah kepada istrinya di malam hari itu kegambar gimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
makin kita tahu detail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makin kita takjub. Itu kenapa dulu para sahabat Nabi itu jatuh cinta betul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena melihat sosok yang sempurna itu, karena melihat sosok yang luar biasa itu. Kita mungkin tak sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari sini kita bisa kegambar bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Ya Allah, indah betul. Rasulullah itu the best sebagai seorang ayah, the best sebagai seorang sahabat, selalu begitu. The best sebagai seorang suami, the best sebagai seorang kepala keluarga. Apa nggak berdecak kagum kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu tujuan kita membahas kitab Syama'il ini, ya, supaya makin kerasa gitu. Sosok Rasul ya kayak begitu. Yang ini jarang kita dapatkan kalau kita mengkaji kitab sirah perjalanan dari tahun ke tahunnya Rasul misalnya. Nggak terungkap nih, nggak muncul ke permukaan yang kayak begini nih. Malam-malamnya Rasul kayak gimana. Nah, ini adanya di kitab Syama'il dan sejenisnya. Wahakatha.